Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur meluncurkan aplikasi Data Center Election Pilkada Jatim. Data center ini berfungsi untuk memantau hasil perkembangan Pilkada serentak 2024. Data center KPU Jawa Timur berisi berbagai informasi terkait Pilkada serentak 2024. Di dalam data center tersebut juga terdapat aplikasi Sirekap. Pusat data ini akan menjadi sumber informasi terintegrasi yang mencakup seluruh aspek pemilu, mulai dari pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi data. Selain itu, data center ini juga dirancang untuk mendeteksi dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di tempat pemungutan suara. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan KPU Jawa Timur dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Alfian. Bagaimana persiapan Pilkada serentak 2024 di Surabaya? Iya, Ian dan juga saudara, selamat siang. Terkait persiapan Pilkada serentak yang nantinya akan berlangsung serentak di Indonesia tanggal 27 November 2024. Ini memang semua KPU telah melakukan persiapan, salah satunya juga yang berlangsung di Provinsi Jawa Timur, di mana KPU Provinsi Jawa Timur selain menyiapkan seluruh logistik terkait Pilkada serentak, pemilihan gubernur maupun juga pilwali dan bupati begitu, juga melakukan inovasi terkait peluncuran data pusat pemilu atau data center selection pada hari ini 24 November 2024 untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih persiapan dan juga apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat dari data center selection ini. Saya sudah bersama salah satu komisioner KPUD Jawa Timur, yaitu Bapak Ihsan Kuryawan. Selamat siang Bapak Ihsan, mungkin juga bisa merapat Bapak dari komisioner KPUD Jawa Timur lainnya. Mungkin saya langsung bertanya Bapak, ini terkait penyelenggaraan pilkada yang tinggal 2 hari ini dari KPU sendiri, persiapannya seperti apa Bapak? Jadi sejauh ini kami sudah menyiapkan segala kebutuhan terkait dengan pemungutan penghitungan suara dengan sebaik-baiknya. Segala logistik sudah kita distribusikan di hari tanggal 23 kemarin. Dan kami hari ini akan meluncurkan data center Pilkada serentak tahun 2024 di Jawa Timur. Kita berbicara terkait data center pemilu 2024 di Jawa Timur ini, apa saja sih Pak fungsinya, terus manfaat yang bisa diakses oleh masyarakat luas, termasuk juga dari pengawasan Pilkada serentak ini, apa sih Pak tujuannya? Ya, jadi data center ini akan kita jadikan sebagai pusat pemantauan ya. Pusat pemantauan terhadap hasil penghitungan suara di TPS gitu kan. Kemudian juga pusat bantuan atau helpdesk terkait dengan kegiatan di hari H, di hari pemungutan dan penghitungan suara. Jika ada hal-hal yang memang kurang tepat di hari itu, bisa segera menghubungi helpdesk atau pusat bantuan. Di samping itu, data center ini juga kita fungsikan sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat siapapun yang ingin mengetahui seputar Pilkada serentak tahun 2024. Dan yang terakhir, kita jadikan media komunikasi, tempat di mana berkumpulnya teman-teman wartawan dan siapapun yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan Pilkada serentak tahun 2024. Salah satu fungsi dan manfaat dari data center ini adalah memantau Sirekap, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan itu seperti apa, termasuk perbedaan Sirekap saat Pilkada dan juga pemilu. Ya, jadi KPU sudah memutuskan bahwasanya alat bantu yang dipakai untuk rekapitulasi adalah Sirekap. Sirekap ini nanti akan kita pakai sejak penghitungan suara di TPS. Jadi hari itu, setelah selesainya penghitungan suara, KPPS akan memotret hasil, yang itu nanti akan kita pantau dari data center ini. Di 60.751 TPS akan kita pantau, TPS mana yang sudah mengirimkan hasilnya dan mana yang belum akan kita pantau seluruhnya. Seandainya ada terkendala akan kita mitigasi, dan kita bantu, gitu kan. Kemudian Sirekap ini tidak berbeda jauh dengan Sirekap yang kita gunakan di pemilu kemarin. Dua-duanya berfungsi untuk percepatan informasi hasil penghitungan suara di TPS dan akurasi untuk rekapitulasi data di TPS. Jadi fungsi Sirekap sama, percepatan informasi atau publikasi hasil di TPS dan akurasi untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten serta provinsi.
Oke, terkait update data dari data center ini sendiri yang berlangsung setiap jam 4 sore itu, apakah itu akan real time atau seperti apa Pak? Dan sampai kapan data ini akan diupdate terus oleh KPU Jawa Timur? Kami merencanakan di setiap pukul 16 setiap hari kita akan melakukan konferensi pers terkait dengan perkembangan hasil pantauan kita dari 60.751 TPS. Itu nanti kita akan laksanakan terus sampai dengan selesainya rekap di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan di tanggal 1 Desember seluruh kecamatan, 665 kecamatan sudah selesai melakukan rekapitulasi. Himbauan buat masyarakat Bapak, ini 2 hari jelang coblosan, apa yang perlu menjadi atensi dari KPU Jawa Timur, termasuk juga untuk masyarakat di Jawa Timur di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur? Ya, ini kan tinggal 2 hari menuju pemungutan suara. Kami sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kami berharap ini adalah momentum yang pas buat kita semua memastikan pemimpin daerah kita 5 tahun ke depan. Maka mari kita berbondong-bondong di tanggal 27 November di hari Rabu mulai pukul 7 sampai pukul 13. Pastikan kita luangkan waktu untuk menggunakan hak pilih kita dengan datang ke TPS. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Insan Kuryawan dan juga teman-teman dari Komisioner KPUD Jawa Timur lainnya. Semoga sukses, berjalan lancar untuk Pilkada serentak 2024 di Provinsi Jawa Timur. Selamat bekerja Bapak-bapak. Ya, dan itu dia saudara terkait kesiapan yang dilakukan oleh KPUD Jawa Timur dalam mensukseskan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024. Yang jelas jangan sia-siakan hak suara Anda, hak pilih Anda, datang ke TPS untuk mencoblos di tanggal 27 November 2024. Kembali pada Anda, Ian, di studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Alfian Rahman atas laporan langsungnya dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.